Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Master Iblis berjubah hitam menggertakkan giginya. Matanya sedingin es. Melihat betapa cemasnya inkarnasi Marquis Ardenfire, dia yakin pihak lain pasti akan gila jika mereka berhasil membunuh anak kecil itu. Seseorang yang mampu melarutkan cairan beracun secara diam-diam dan melindungi Ying San Sueying? Pakar ini tangguh. Atau mungkinkah seseorang yang tahu bagaimana mengekang cairan beracun ini? Banyak pikiran melintas di benak Master Iblis berjubah hitam. Aku harus pergi sesuai rencana awal dulu. Pindah. Ya. Master Iblis berjubah hitam memberi perintah di belakang layar. Dia dengan dingin melihat ke kejauhan. Meskipun dia memberi Qian Gansue misi untuk direncanakan, dia tidak pernah menaruh semua harapan pada Qian Gansue sebelumnya. Dia bahkan secara pribadi menyiapkan kartu truf terakhir untuk misi ini. Biarkan aku melihat siapa sebenarnya yang melindunginya. Master Iblis berjubah hitam tertawa dingin, tidak mungkin tubuh asli Marquis Ardenfire mencapai tepat waktu. Coba saya lihat siapa lagi yang ada di Ardenfire City yang bisa menghalangi pelayan sihir saya? Dan di dalam kereta yang melayang di udara, Ying San Laihu sedikit gemetar. Tian Yizi yang mundur ke samping bahkan mengirimkan pesan kepada Sue Ying dengan cemas, "Pangeran, cairan beracun ini sangat menakutkan. Jika pengawal tersembunyi tidak bisa melawan racun, saya akan segera memasukkan Anda ke dalam harta karun Eden saya dan mencoba melarikan diri dari para pembunuh. Saya akan mencoba yang terbaik untuk melarikan diri selama saya bisa, dan mudah-mudahan, Ibu Tua Ying San akan mengirim seorang ahli ke sana. Sebentar lagi, kamu tidak boleh menolak." Saat dia mentransmisikan suaranya, Tian Yizi tiba-tiba melihat ke kejauhan dengan kaget. Bukan hanya dia. Semua pengawal tersembunyi dan pelindung telah menyadari bahwa mereka akan pergi keluar dengan mempertaruhkan hidup mereka untuk pangeran mereka. Meskipun mereka memiliki orang yang mereka cintai yang mereka khawatirkan, dan dengan demikian tidak ingin mati, mereka akhirnya memilih untuk bergabung dengan Marquis Ardenfire dan telah memperoleh dukungan besar dalam hal sumber daya dari Marquis. Menghadapi situasi berbahaya seperti itu juga merupakan hal yang langka bagi mereka. Karenanya, ketika saatnya tiba, mereka harus menonjol. Mereka yang berani lari pasti akan menghadapi murka klan Ying San. Suasana di medan perang segera berubah suram dan jengkel pada saat yang sama. Setiap orang mengertakkan gigi saat mereka menyaksikan riak suara hijau hambar dari cairan beracun terbang dengan cepat. Ayo, mari kita bertarung dengan hidup kita. Putriku yang patuh, aku tidak akan bisa menemanimu lagi. Pengawal tersembunyi ini bertarung dengan iblis tua Nian Jiu sambil memperhatikan cairan beracun pada saat yang sama. Namun demikian, cairan beracun tiba-tiba muncul di samping Qian Gansue, menyebabkan Qian Gansue mati seketika. Ini, kenapa harus? Semua yang hadir yang baru saja lolos dari cengkeraman kematian segera dipenuhi dengan ekstasi dan ketidakpercayaan. Inkarnasi Marquis Ardenfire juga melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Saat Sue Ying mengendalikan distorsi spasial menit hanya di daerah di mana cairan beracun ada dan tidak di sisi tempat inkarnasi Marquis Ardenfire berada, pihak lain tidak menemukan sesuatu yang aneh. Hahaha, anakku, seorang ahli sebenarnya melindungimu dalam kegelapan. Saya tidak pernah tahu begitu banyak ahli ada di klan Ying San saya. Ying San Laihu berteriak kegirangan setelah melihat itu. Ya, ahli misterius lain melindungi kita. Tian Yizi juga merasa bersemangat. Kami memiliki seorang ahli di belakang kami. Semua pengawal tersembunyi dan pelindung yang hadir merasakan semangat juang mereka menyala kembali. Sue Ying juga mengungkapkan ekspresi terkejut, pakar yang tangguh. Aku ingin tahu siapa dia. Tidak ada pilihan lain. Seseorang yang baru berusia 5 juta tahun namun bisa menunjukkan kekuatan di tingkat ke-8 Istana Yuan Dewa? Bagaimanapun, hanya teknik domain itu yang telah mencapai level ke-8. Ini benar-benar melampaui kategori jenius. Jika ini terungkap, Sue Ying khawatir itu akan menarik perhatian beberapa orang tua yang mengerikan di Realm Heart Gridland. Sue Ying curiga bahwa dia bukan satu-satunya yang bereinkarnasi di tempat ini. Karena itu, lebih baik berhati-hati. Teknik kekosongan yang terdistorsi ini seperti sebuah lorong. Ruang awalnya lurus. Sue Ying hanya mendistorsi bagian ini dan menghubungkannya dengan bagian lain. Saat cairan beracun memasuki lorong, itu secara alami berjalan sesuai dengan lorong yang baru ditekuk ke dalam lorong yang saling berhubungan.
Logika yang sama. Karena kekosongan di sekitarnya terdistorsi oleh Sui Ying, bergerak maju dari sini secara alami akan membawa pengelana ke lokasi lain. Ini mungkin tampak seperti teleportasi, namun pada kenyataannya, ini sama sekali berbeda. Teleportasi mengandalkan transmisi fluktuasi spasial. Dan ini mengubah struktur ruang. Teknik ini sangat tangguh. Sui Ying mungkin baru saja mempelajarinya, namun itu sudah merupakan langkah di tingkat primal chaos. Tentu, itu karena pengalamannya yang luas. Sui Ying telah mencapai ranah primal chaos di Dao of Void dalam hukum dan sistem misteri yang mendalam. Selanjutnya, kebijaksanaannya masih ada. Itulah mengapa dia bisa memahami teknik ini dengan cepat dari senjata harta karun rahasia yang tidak lengkap, tubuh tombak. Orang lain mungkin mengalami kesulitan untuk mencoba memahami teknik ini bahkan jika dia adalah seorang ahli yang mengandalkan garis keturunannya yang kosong untuk berkultivasi ke alam primal chaos. Secara alami, Sui Ying tidak menjadi sombong. Dia hanya menjadi lebih menghormati penyuling untuk tubuh tombak ini. Apa yang saya pahami hanyalah puncak gunung es. Lebih jauh lagi, tubuh tombak juga bukan harta rahasia yang lengkap, Sui Ying berpikir. Aku benar-benar ingin tahu siapa pemilik asli tubuh tombak ini. Mengatakannya lambat, meskipun kata-kata yang diucapkan dalam hati Sui Ying terjadi dalam sekejap mata. Semua pelindung di sekitarnya termasuk inkarnasi Markis Ardenfire merasa senang. Dan tepat pada saat ini, Hong. Sebuah pavilion tidak terlalu jauh meledak. Makhluk humanoid berubah menjadi aliran cahaya saat ia bergegas. Itu telah mempertahankan aura sebelumnya sepenuhnya. Dan yang lain tidak bisa melihatnya sama sekali. Tapi sekarang ketika dia melepaskan auranya, dia dengan mudah membentuk kehadiran terkuat di medan perang, bahkan lebih kuat dari aura gabungan dari pengawal tersembunyi. Itu bahkan lebih kuat dari iblis tua Nian Jiu ketika dia menggunakan teknik gabungannya. Ia memiliki sepasang kaki yang terhubung melalui sambungan terbalik, dan dua lengan panjang mirip dengan kera. Itu benar-benar tertutup sisik dan hanya memiliki satu mata biru. Nian Jiu, bergabunglah dengan pelayan sihirku untuk membunuh Pangeran Sui Ying itu. Setelah masalah ini berakhir, 12 juta kristal kosmos yang tersisa akan saya bagikan. Transmisi suara dikirim ke iblis tua Nian Jiu. Hahaha, iblis tua Nian Jiu sangat gembira. Baru kemudian dia mengerti bahwa itu adalah iblis besar di belakang punggung Qian Gansui. Tuan Istana, tolong yakinlah. Semangat juang iblis tua Nian Jiu melesat ke langit. Menjadi pembunuh bayaran yang relatif terkenal dari dalam Black Devil Great Lake, dia secara alami mengenal iblis besar ini. Meskipun jarak antara status mereka sangat besar, dia tidak takut pada pihak lain karena dia memiliki teknik avatarnya. Tidak baik. Ekspresi inkarnasi Markis Ardenfire sangat berubah. Dia melihat makhluk humanoid itu bergegas mendekat. Pelayan ajaib Chowking, Markis Ardenfire dapat segera mengenali pihak lain. Hong. Dengan serangan hiruk-pikuk oleh pelayan sihir ini, itu mampu menghasilkan dampak yang jauh melampaui apa yang bisa dilakukan oleh iblis tua Nian Jiu. Dengan bekerja sama dengan iblis tua Nian Jiu, mereka praktis telah menghancurkan susunan tempur yang dibentuk oleh pengawal tersembunyi. Pengawal tersembunyi terbang ke segala arah karena mereka tidak bisa menghalangi mereka sama sekali. Bukan hanya iblis tua Nian Jiu atau pelayan sihir Chowking. Mereka tidak mengejar pengawal tersembunyi. Mereka hanya memiliki satu target, Pangeran Sui Ying itu. Pelayan ajaib Chowking, dia benar-benar bersedia membayar harganya. Inkarnasi Markis Ardenfire bergegas maju dalam kegilaan. Enyah! Pelayan ajaib itu menggeram dan meledakkan cakarnya. Kekosongan di dekatnya meledak, dan inkarnasi dari Markis Ardenfire hancur berkeping-keping. Pada saat itu, mata inkarnasi Markis Ardenfire masih dipenuhi dengan keengganan dan kemarahan. Mereka juga dipenuhi dengan permintaan maaf terhadap Sui Ying yang tidak bisa membalas sama sekali. Sui Ying ini aku, Markis Ardenfire, yang tidak berguna. Markis Ardenfire merasa sangat sedih pada saat itu. Pelayan sihir Chowking dan 6 avatar iblis tua Nian Jiu bergegas maju pada saat yang sama. Sui Ying tetap tenang saat dia duduk di kereta sambil memegang tombak pelayan ajaib. Menurut catatan, seharusnya pelayan sihir Chowking kan? Pencapaian penyempurnaan boneka di Realm Heart Gridland jauh lebih mendalam. Pelayan sihir Chowking adalah boneka yang terbuat dari bentuk kehidupan yang berdaging. Itu sangat setia dan setia kepada pemiliknya. Menjadi boneka,
jika pemiliknya ingin mati, itu akan membunuh dirinya sendiri. Pelayan sihir Chowking dianggap sebagai salah satu boneka kehidupan berdaging berlevel rendah di alam primal chaos. Itu sudah bisa diproduksi secara massal oleh beberapa dewa kosmos yang kuat dan dijual di luar. Pelayan sihir Chowking memiliki kekuatan tingkat ke-6 Istana Yuan Dewa selama acara-acara reguler. Ketika membakar akumulasi energi di dalam tubuhnya, itu akan mampu meletus dengan kekuatan tingkat ke-7 Istana Yuan Dewa. Tetapi setiap kali meledak dengan kekuatannya, itu akan menderita luka yang signifikan. Setelah itu, perlu mengkonsumsi beberapa harta berharga untuk mendapatkan kembali energinya. Lebih jauh lagi, itu bahkan bisa meledak sendiri dengan kekuatan beberapa kali lebih besar. Karena itu pada akhirnya adalah pelayan sihir, ia kekurangan dalam hal ranah, meskipun itu lebih berspesialisasi dalam kekuatan ofensif murni. Pelayan sihir Chowking yang bekerja sama dengan iblis tua Nian Jiu mampu menembus penghalang oleh pengawal tersembunyi dengan segera. Pangeran, kamu harus lari dulu. Aku akan memblokir mereka. Tian Yizi dan 9 pengawal pribadi telah mengatur diri mereka menjadi barisan tempur. Anakku, cepat kabur. Aku akan bertarung dengannya juga. Mata Ying San Laihu dipenuhi dengan kegilaan. Sue Ying sedikit terkejut saat melihat penampilan ayahnya. Dia tidak pernah memiliki perasaan yang baik untuk ayahnya ini, namun momen ini membuatnya terkejut. Tapi bagaimana dia bisa memahami pemikiran Ying San Laihu? Ying San Laihu memang marah dan marah pada saat ini, namun dia adalah putra kedua dari Markis Ardenfire. Ketika Markis Ardenfire memilikinya, pihak lain masih lemah, menghasilkan garis keturunan yang lebih lemah di tubuh Ying San Laihu. Dia pernah mencoba yang terbaik untuk berkultivasi, namun sulit baginya untuk meningkatkan lebih jauh, mengakibatkan keputusasaan. Itu sebabnya dia malah memilih untuk membenamkan dirinya dalam kenikmatan. Markis Ardenfire bahkan telah mengatur pernikahan untuknya yang dia terima sambil tertawa. Istrinya, Chan Yuyanzhen telah memasukkan orang-orangnya sejak awal untuk mengendalikan sumber daya di bawah namanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Tapi dia tetap menerimanya sambil tertawa. Dia terlalu malas untuk mempedulikan banyak hal, dan lebih suka menikmati hidupnya. Meskipun dia memiliki banyak wanita, dan memiliki lebih dari 300 anak, dia juga tidak pernah peduli dengan mereka. Hanya dengan anak ini yang kuat dan memiliki bakat tinggi yang membuatnya lebih memperhatikan. Dalam hatinya, dia berharap anak ini bangkit dan mempesona dunia. Selama bertahun-tahun, meskipun dia, Ying San Laihu, memimpin keberadaan yang membingungkan di luar, dia mengerti bahwa banyak murid klan aristokrat memandang rendah dia. Karena dia terlalu lemah dan hanya dewa sejati. Jika bukan karena putra Markis Ardenfire, dia akan tetap menjadi orang biasa. Dia selalu dipandang rendah oleh orang lain. Dan kemudian hari yang menentukan itu datang. Putranya Sue Ying lahir. Kelahirannya mengejutkan seluruh dunia. Markis Ardenfire dan ibu tua Ying San segera memperhatikan Sue Ying. Banyak orang terkejut di seluruh Ardenfire City. Sejak saat itu, tidak ada yang berani memandang Ying San Laihu dengan tidak hormat. Perasaan hormat ini adalah sesuatu yang dia, Ying San Laihu, sukai. Meskipun dia merasa bahwa putranya sangat tidak menyukainya, dan bahkan tidak memberinya kristal kosmos sebelumnya, dia tidak keberatan. Saya, Ying San Laihu, memiliki seorang putra bernama Ying San Sue Ying. Saya bisa mati tetapi anak saya tidak boleh. Ying San Laihu tampak gila saat itu. Sue Ying duduk di sana. Dia tampak saat iblis tua Nian Jiu dan pelayan sihir Chowking menyerbu dalam aliran cahaya. Tatapan Sue Ying menjadi dingin. Hong gelombang. Kekosongan di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi. Itu adalah adegan kiamat. Kekosongan yang terdistorsi ini secara alami mencakup semua orang yang hadir di medan perang, termasuk pelayan sihir Chowking dan 6 avatar iblis tua Nian Jiu. Pelayan sihir Chowking dan iblis tua Nian Jiu keduanya bekerja sama. Mereka menyerang ke depan dengan kekuatan penuh terutama karena mereka waspada terhadap ahli misterius itu. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan secara pribadi bagaimana cairan beracun itu diarahkan. Bergerak begitu diam-diam, dia mungkin tidak sekuat yang kita kira. Mereka berdua tidak takut, salah satunya adalah pelayan sihir, dan yang lainnya memiliki 6 avatar. Apakah ada kebutuhan bagi mereka untuk takut? Selama mereka berhasil dalam pembunuhan mereka, kehilangan beberapa avatar adalah masalah kecil. Hong gelombang.
Kekosongan di sekitarnya yang membentang sepanjang 1,5 juta kilometer menjadi terdistorsi. Pelayan sihir Chowking dan iblis tua Nian Jiu keduanya melihat sekeliling dengan takjub. Sekarang kekosongan telah dipelintir, mereka tidak bisa lagi melihat Pangeran Sueying. Arah mereka telah tidak teratur. Iblis tua Nian Jiu memiliki 6 avatar, dan posisi mereka terus berubah. Akibatnya, mereka berdua tidak bisa lagi menggunakan teknik gabungan mereka. Tiba-tiba, retakan mulai muncul di 6 tubuh iblis tua Nian Jiu. Dia memiliki ekspresi tidak percaya. Bagaimana aku mati? Di mana musuh? Di mana dia? Hua! Keenam tubuh hancur saat berikutnya. Bahkan ketika iblis tua Nian Jiu mati, dia tidak menemukan musuh. Jika seseorang mengatakan bahwa mengarahkan kembali cairan beracun adalah kontrol paling halus yang dimiliki Sueying pada teknik domainnya, maka sekarang, dia mengerahkan kekuatan penuh dari teknik domain. Ini adalah pertama kalinya Sueying menggunakan teknik ini untuk membunuh musuh. Di masa lalu, dia hanya berlatih di dalam pagoda Dewa Kekosongan. Ketika dua bagian ruang yang ditempati target berada dalam gangguan, itu akan menggerakkan bagian atas tubuhnya ke utara dan bagian bawah ke selatan. Kesimpulan dari ini, tubuhnya akan dipotong menjadi 2. Hanya dalam sekejap, 6 avatar iblis tua Nian Jiu telah dipotong menjadi lebih dari 1000 keping. Hasilnya, mereka semua tewas. Di lokasi lain, pelayan sihir Chowking juga menderita lebih dari 1000 luka. Tapi menjadi boneka dengan tubuh berdaging di tingkat primal chaos, meskipun kurang di ranah, tubuh berdagingnya cukup kuat. Langkah Sueying ini mungkin merupakan langkah tingkat ke-8, tetapi pada akhirnya itu adalah teknik domain. Distorsi kekosongan tidak bisa sepenuhnya merobek tubuh pelayan sihir Chowking. Keluar, pelayan sihir Chowking mengeluarkan raungan marah. Dia tidak bisa melihat musuh sama sekali. Tubuhnya cukup kuat. Sueying yang duduk di kereta dengan tombak diletakkan di kakinya hanya menggoyangkan jari kanannya. Meskipun dia masih duduk di sana, dan tampaknya cukup jauh dari pelayan sihir Chowking. Padahal kuku ini, entah bagaimana muncul di posisi kepala pelayan sihir Chowking. Jelas bahwa Sueying telah menghubungkan ruang serangan jarinya ke tempat kepala pelayan sihir Chowking berada. Kuku itu menembus dahi pelayan sihir. Tidak ada perlawanan sama sekali. Pelayan sihir Chowking menderita akibat jarinya yang paling berat. Ia melebarkan matanya, namun setelah itu, tubuhnya membusuk. Penguraian ini terjadi pada tingkat partikel, dan keberadaannya benar-benar musnah dari dunia. Sebuah jari telah memusnahkan pelayan sihir Chowking seperti asap dan debu. Sueying tetap duduk di sana tanpa bergerak sama sekali. Ini adalah gaya ke-10 dari gaya suci 12 awan selatan, Smoke and Dust Scatter. Tidak seperti harta rahasia, tubuh tombak, di mana Sueying harus dengan susah payah memahami dan merenungkan sebelum dia memahami teknik domain di kekuatan tingkat ke-7 Istana Dewa Yuan, dan mengandalkan tubuh tombak untuk mencapai kekuatan tingkat ke-8, itu berbeda dengan gaya suci 12 awan selatan. Ini adalah seni absolut yang sangat detail. Sueying bahkan bisa memahaminya sesuai dengan garis darah kosong di tubuhnya. Itulah sebabnya dia memahami gaya di kekuatan tingkat 8 Istana Dewa Yuan, gaya ke-9 dan ke-10. Gaya ke-10, Smoke and Dust Scatter, dikenal luas karena kekuatannya yang menakutkan. Tetapi teknik ini dapat dengan mudah dihancurkan. Gaya ke-9 relatif lebih tidak terduga dan lebih sulit untuk diblokir, meskipun kekuatannya lebih lemah. Namun demikian, dengan mengandalkan wilayah kekuasaannya, Sueying dapat memastikan bahwa musuh tidak dapat memblokir langkahnya sama sekali. Hamba sihir Chowking menghadapi kekuatan penuh dari teknik penghamburan asap dan debu. Kedua gerakan itu benar-benar cocok, memungkinkan teknik gabungan untuk mencapai kekuatan di puncak level ke-8. Akibatnya, seluruh tubuh pelayan sihir Chowking dimusnahkan dengan satu serangan. Apa? Ledakan bisa terdengar dari kehampaan yang terdistorsi. Semua pengawal tersembunyi yang hadir merasa bingung. Mereka bahkan melihat banyak paviliun dan tempat tinggal diteleportasi, mereka melayang di udara. Tak lama kemudian, debu mengendap. Ruang asli yang membentang 1,5 juta kilometer termasuk paviliun dan tempat tinggal yang diteleportasi segera muncul kembali ke posisi semula sekali lagi. Beberapa pembudidaya yang diteleportasi oleh kekosongan juga muncul kembali ke tempat asalnya. Mereka melihat sekeliling mereka dengan bingung.
Pakar yang sangat tangguh. Tian Yizi melihat sekelilingnya dengan penuh semangat. Dia mengumumkan dengan suara keras, "Terima kasih banyak senior karena telah menyelamatkan pangeran klan saya." "Terima kasih banyak, senior." Pelayan wanita Yan Yu juga menyatakan terima kasih. Yingsan Laihu meskipun duduk di kereta. Dia mengelus kepalanya dan menghela nafas lega. Dia telah menderita shock, sedemikian rupa sehingga kakinya menjadi goyah. Dia kemudian menoleh ke Sui Ying yang ada di sampingnya, "Anakku, kamu bisa santai. Fondasi klan Yingsan saya sangat dalam. Mereka pasti telah mengatur ahli ultra untuk melindungi Anda. Bagaimana para pembunuh itu bisa berhasil?" Yingsan Laihu lemah dan memiliki penglihatan yang buruk. Dia tidak jelas seberapa mengerikan musuh kali ini. "Terima kasih banyak, senior karena telah menyelamatkanku." Sui Ying juga berkata dengan suara keras. Meskipun dia baru saja menggoyangkan jarinya, dan bahkan jika orang lain bisa melihat melalui kehampaan yang terdistorsi, mereka hanya akan melihatnya duduk di sana. Mereka tidak bisa melihat gerakan kecil jarinya. Dan karena dia bertindak, Sui Ying secara alami tidak akan meninggalkan celah di belakang. Di kejauhan, Master Iblis berjubah hitam melihat kehampaan yang terdistorsi. Ketika kekosongan kembali tenang, baik Iblis Tua Nian Jiu dan pelayan sihir Chowking telah menghilang. Untuk menyebabkan dua ahli yang meledak dengan kekuatan di tingkat ketujuh Istana Yuan Dewa menghilang dalam sekejap? Apa kekuatan itu? Bahkan jika Markis Ardenfire bertindak, itu tidak akan berakhir begitu cepat. Ekspresi Master Iblis berjubah hitam menjadi dingin. Lagi pula, tidak mungkin bagi seseorang untuk berteleportasi dalam kekosongan yang tertekan. Seseorang harus terbang ke depan untuk membunuh musuh. Namun Iblis Tua Nian Jiu memiliki 6 avatar, dan tubuh berdaging dari pelayan sihir Chowking juga sangat kuat. Untuk membunuh mereka berdua dalam sekejap, kekosongan di sekitarnya ditekan, bahkan ruang waktu dikaburkan. Siapa yang bisa membunuh mereka berdua dalam sekejap? Apakah klan Yingsan memiliki ahli seperti itu? Master Iblis berjubah hitam merenung sejenak. Itu hanya mungkin bagi Ibu Tua Yingsan, yang tak terduga yang bisa melakukan ini. Tapi identitas apa yang dia miliki? Dia tidak diragukan lagi melindungi kota Yingsan. Kota Yingsan jauh lebih besar dari kota api bersemangat ini dan juga lebih penting. Tidak mungkin bagi pihak lain untuk bergegas melintasi jarak yang begitu jauh tanpa menggunakan teknik teleportasi jarak sangat jauh spasial. Siapa ini? Kecuali ada seorang ahli yang tinggal di pengasingan di dalam Ardenfire City? Melihat bakat anak muda Sui Ying itu sangat tinggi, itu sebabnya dia bertindak untuk melindunginya? Master Iblis berjubah hitam hanya bisa memikirkan hal ini. Anggap dia beruntung. Master Iblis berjubah hitam berbalik dan pergi. Kereta itu masih di udara, 8 binatang naga merasa sedikit gelisah. Pengawal tersembunyi, Tian Yizi, 9 pengawal pribadi, pelayan wanita Yan Yu, Yingsan Laihu dan para pelayan serta pelindungnya semua tercengang. Untuk sesaat, mereka tidak bisa tetap tenang. "Pangeran, barusan aku melihat banyak paviliun dan rumah melayang di langit yang jauh." Petugas wanita Yan Yu sedikit bersemangat. Dalam sekejap mata, semuanya kembali ke posisi semula lagi. "Aku ingin tahu siapa senior itu." Sui Ying menghela nafas, benar-benar tangguh. Senior ini membantu pangeran, mungkin karena dia memiliki hubungan dengan klan Yingsan kita. Tetapi penting bagi pangeran untuk mengingat bantuan ini. Tian Yizi terkekeh. Dia bahkan merasa iri pada pangeran klan mereka karena dia bisa berteman dengan ahli hebat itu dengan mengandalkan ini. Hah! Inkarnasi Markis Ardenfire muncul sekali lagi di udara. Markis Ardenfire melihat bahwa semuanya baik-baik saja. Dia memperhatikan Sui Ying juga tidak terluka sebelum menghela nafas lega. Baru kemudian dia mulai menyelidiki apa yang telah terjadi sebelumnya. Saat mereka sedang mengobrol. Hah! Dua sosok muncul di sini. Salah satunya adalah seorang lelaki tua bermata hijau, dan yang lainnya adalah Ibu Tua Yingsan. Leluhur tua, Markis Floating Dust. Inkarnasi Markis Ardenfire maju untuk menyambut mereka. "Kami datang terlambat." Ibu Tua Yingsan melihat sekelilingnya sebelum tersenyum, tapi masih beruntung tidak ada hal buruk yang terjadi. "Bagaimana kalian semua bertahan melawan pelayan sihir Chowking itu?" Inkarnasi Markis Ardenfire menggelengkan kepalanya, "Aku juga tidak tahu. Sepertinya dia adalah seorang ahli yang melewati Ardenfire City." Ibu Tua Yingsan melihat ke ruang kosong. Kekosongan berangsur-angsur terdistorsi dan berlalu dengan adegan-adegan dari apa yang terjadi sebelumnya,
meskipun mereka segera terganggu. Pembunuh itu bahkan telah mengganggu ruang waktu. Ibu tua Yingsan melihat ke arah pria tua bermata hijau di sampingnya, debu mengambang, aku harus memintamu untuk menyelidiki berbagai hal. Baiklah. Pria tua bermata hijau itu mengangguk. Matanya kemudian memancarkan cahaya hijau samar. Orang bisa melihat banyak proyeksi mulai muncul di udara di kejauhan. Itu mulai menunjukkan apa yang terjadi sebelumnya dari awal hingga akhir. Meskipun pada saat kekosongan itu terdistorsi, itu tetap tidak teratur. Mereka hanya bisa melihat beberapa daerah yang tidak sengaja disembunyikan Sue Ying. Teknik domain yang begitu tangguh. Pria tua bermata hijau itu berkomentar dengan heran, iblis tua Nian Jiu dan pelayan sihir Chowking keduanya musnah dalam sekejap. Pelayan sihir Chowking mampu melepaskan kekuatan di tingkat ketujuh Istana Dewa Yuan. Selanjutnya, tubuh berdagingnya kuat. Sangat sulit untuk membunuh keberadaan seperti itu secara instan. Petik 2. Aku tidak bisa melakukannya, Markis Arden Fire menambahkan. Gaya bertarungnya cukup kejam, meskipun pelayan sihir itu tidak bodoh. Dia bisa menangkis dan melarikan diri juga. Aktor harus memiliki kekuatan tingkat ke-9. Ibu tua Yingsan terkekeh, hal yang membingungkan adalah dia bertindak untuk menyelamatkan anak muda Sue Ying ini, namun tidak keluar untuk berbicara dengan nenek tua ini. Kecuali dia tidak melakukannya karena aku. Jika pihak lain bertindak demi dia, setidaknya dia seharusnya berbicara dengannya. Bisa jadi seseorang yang tinggal di pengasingan di dalam Arden Fire City, atau dia mungkin hanya melewati area ini. Ibu tua Yingsan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak peduli apa, ahli ini seharusnya tidak memiliki niat jahat. Kami masih bisa berterima kasih atas bantuannya. Markis Arden Fire mengangguk. Ibu tua Yingsan dan Markis Arden Fire tidak bisa memikirkan siapa yang telah membantu mereka selama periode ini. Setidaknya tidak ada seorang pun di Southern Cloud Nation yang sesuai dengan profil ahli ini. Namun demikian, Realm Heart Gridland sangat besar, dan ada banyak negara. Bahkan ada 6 negara kuno besar di mana para ahli berjumlah seperti awan. Oleh karena itu, wajar jika ada banyak ahli yang tidak tahu tentang ibu tua Yingsan. Teman kecil Sue Ying. Ibu tua Yingsan menoleh padanya, pakar itu pasti menyukaimu, itulah sebabnya dia bertindak. Mungkin saja untuk bertemu dengannya di masa depan. Anda harus ingat untuk berteman dengan ahli itu saat itu. Petik 2. Bagaimanapun, menurut deduksi mereka, itu setidaknya raja yang diberikan. Di seluruh Southern Cloud Nation, totalnya hanya ada 21 raja yang diberikan. Tidak ada yang memiliki teknik mengerikan yang dapat mengubah kekosongan seperti ini. Ya, Sue Ying mengangguk. Agar Anda tetap tenang tanpa panik menunjukkan bahwa temperamen hati Anda cukup baik. Inkarnasi Markis Arden Fire juga memuji Sue Ying. Saat ibu tua Yingsan berbicara, dia juga merenungkan siapa ahli misterius ini. Pertama, dia telah mengecualikan semua orang yang tinggal di negara awan selatan. Itu harus seseorang di luar itu. Dia juga cukup akrab dengan seluruh 4 negara iblis hitam, dan beberapa iblis di dalam danau besar iblis hitam. Hanya ada 2 yang bisa mencapai ini di alam primal chaos. Tetapi lebih banyak ahli seperti itu ada di dunia yang lebih luas di luar 4 negara setan hitam. Itu adalah kesempatan bagi Sue Ying. Selanjutnya, Sue Ying juga berbakat dalam kekosongan, yang sama dengan spesialisasi ahli ini. Sejak dia bertindak, takdir mereka telah terhubung. Siapa yang tahu apakah dia akan datang dan bertemu Sue Ying karena takdir. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.